semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Pengangkatan non-ASN menjadi sebuah momen yang dinantikan oleh sebagian besar tenaga honorer. Siapa yang tidak menginginkan untuk bisa diangkat menjadi ASN atau PNS dengan pengalaman kerja sebelumnya yang sudah bertahun-tahun? Keajaiban ini selalu disemogakan oleh tenaga honorer yang terus berharap ada kesempatan diangkat menjadi ASN dalam waktu dekat. Maka beruntunglah BKN kemudian membuka agenda pendataan non-ASN untuk melihat sebanyak apa tenaga honorer yang telah terdaftar di database. Dari proses ini kemudian muncul hasil yang tidak terduga oleh tenaga honorer lainnya. Bisa dibilang inilah yang mereka tunggu-tunggu. Sebelum ini, Kepala BKN terus memberikan peringatan untuk segera menyelesaikan SPTJM sebagai syarat dalam pendataan non-ASN. Bahkan, terdata sebanyak 120 instansi yang masih belum menyetorkan SPTJM. Honorer di sana pun diberi peringatan untuk bisa disegerakan. Waktu yang diberikan hanya sampai pada tanggal 31 Maret lalu. Itu berarti tidak ada perpanjangan waktu lagi bagi tenaga honorer yang tertinggal. Memang sangat disayangkan jika harus dihapus atau bahkan terkena blacklist langsung dari BKN. Seperti halnya beberapa golongan berikut ini. Kabar buruk harus diterima oleh sejumlah golongan tenaga honorer ini. Mau tidak mau mereka harus menerimanya. Siapa saja mereka? Berikut akan kami bagikan daftar golongan tenaga honorer yang terancam dihapus di tahun ini. Yang pertama, mereka yang masa kerjanya hanya 1 tahun. Mohon maaf sekali, untuk honorer yang masih bekerja dalam kurun waktu 1 tahun tidak bisa diangkat menjadi ASN bahkan tanpa tes. Ditambah lagi ancaman lainnya. Honorer ini akan dihapus menjelang pergantian tahun 2024 nanti. Yang kedua, usia honorer di bawah 20 tahun. Tenaga honorer dengan kualifikasi tersebut juga terancam akan dihapus oleh BKN dalam waktu yang tak lama lagi. Namun, harap tenang karena peluang besar lainnya juga tidak akan tertutup dan masih melihat kesempatan di bidang yang lain. Selanjutnya, yaitu usia honorer di atas 56 tahun. Tenaga honorer dengan kategori usia tersebut juga terancam akan dihapus dan di blacklist oleh BKN. Inilah mengapa banyak pihak yang meminta kesejahteraan bagi tenaga honorer di usia 56 tahun. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo yang mengharapkan hal yang sama. Selanjutnya, mereka yang tidak punya keterangan ijazah. Salah satu yang menjadi syarat dalam proses pengangkatan non-ASN adalah memiliki ijazah resmi. Maka, apabila tidak memiliki dokumen ini juga masuk dalam daftar honorer yang akan dihapus oleh BKN. Selanjutnya yaitu sopir. Tenaga honorer dengan profesi ini akan dipertimbangkan ulang mengenai rencana penghapusan. Walaupun secara skala, kategori ini juga turut masuk dalam daftar honorer yang akan dihapus oleh BKN. Selanjutnya, Satpam. Yang masuk dalam daftar dihapus lainnya adalah tenaga honorer dengan profesi Satpam. Satpam juga terancam akan dihapus dari database BKN. Maka, ancaman ini akan tetap berlaku dan rencana dijalankannya pada bulan-bulan menjelang 2024. Selanjutnya, cleaning service. Daftar terakhir ini juga memiliki nasib yang sama dengan daftar honorer sebelumnya.
Golongan ini terancam akan dihapus bahkan di blacklist dari database BKN. Untuk itu, harap tetap bersabar. Menpan RB berusaha mencarikan solusi terbaik dalam menangani masalah yang cukup urgent ini, hingga ditemukannya sebuah solusi yang bisa dijadikan opsi bersama, di antaranya sistem outsourcing dan mengikuti seleksi CPNS. Semoga dengan adanya opsi ini bisa menjadikan tenaga honorer terus melihat peluang dan kesempatan. Sekian, semoga informasi ini membantu dan bermanfaat. Sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya.